Halo saudara-saudaraku dimanapun kita berada, jumpa kembali pada channel SAW. Pada kali ini masih dalam tema PLTS. Baik, pada episode yang terdahulu sebelumnya saya bercerita mengenai upgrade PLTS saya, dan dalam episode kali ini saya ingin lebih mendetail lagi tentang bercerita tentang upgrade PLTS saya yang dari sistem 1012 volt 1000 watt ke 12 volt 2000 watt. Baik, dalam konten yang lalu, episode yang lalu saya menjelaskan bahwa ada 4 item yang saya upgrade. Ya, satu panel surya, yang kedua aki, kapasitas aki, yang ketiga sistem inverternya, dan yang keempat adalah mengenai perkabelan. Ya, baik. Dalam hal ini setelah saya mengupgrade PLTS saya, ya, ini ada 2 sisi yang saya upgrade, yaitu sisi instrumennya yang saya sebutkan keempat item tadi, dan satu sisi adalah kegunaannya, ya, penggunaan daripada dayanya. Yang pada kali ini saya lebih memfokuskan pada penggunaan daya. Jadi penggunaan daya yang saya upgrade adalah yang awalnya, ya, yang awalnya itu hanya mencakup penerangan rumah di siang hari plus pompa air. Dalam kali ini setelah saya upgrade dengan sistem 12 volt 160 ampere dan 12 volt 1000 watt 2000 watt 12 volt 2000 watt, itu saya menggunakan daya tersebut untuk penerangan di siang hari dan malam, atau dalam kata lain 24 jam plus pompa air kolam, ya. Di sini saya jelaskan bahwa untuk hasil daripada sistem tersebut itu sudah bekerja dengan baik, ya. Jadi dengan kapasitas aki sistem 12 volt 160 watt tersebut itu mampu menerangi penerangan rumah saja, ya, itu 24 jam plus pompa air kolam dalam kondisi musim hujan, ya. Kendalanya adalah di dalam musim hujan ini sangat tidak imbang, ya, terhadap pengeluaran daya dan pemasukan daya, ya. Pemasukan daya itu di musim hujan itu rata-rata itu sehari 170 150 watt lah sehari. Padahal pengeluaran daya kita untuk 24 jam itu lebih dari itu, terutama di malam harinya. Gitu. Yang untuk yang mediumnya itu kita mendapatkan 250. Nah, kalau udah mendapatkan 250 udah lumayan lah. Itu rata-rata tuh. Medium udah dapat segitu, itu udah lumayan. Dan saya pernah mendapatkan di musim hujan ini sekitar 550 watt sehari. Nah, itu sudah sangat mumpuni gitu, sudah hampir imbang gitu, ya, untuk pengisian daya daripada aki tersebut. Nah, di sini awalnya saya menggunakan ada sedikit perubahan yang saya lakukan untuk penggunaan daya ini, ya. Yang awalnya itu saya menggunakan awalnya itu pompa air itu saya menggunakan
sistem daripada inverter ini. Jadi saya menggunakan sistem AC pompa air tersebut. Ya, di mana dalam sistem tersebut itu yang saya pelajari adalah mendapatkan kesimpulan ternyata primerinya itu adalah pompa air. Gitu. Jadi pompa air ini primerinya. Itu. Padahal sebenarnya harusnya primerinya adalah aki. Gitu. Jadi sinar panel surya itu yang ditangkap oleh panel surya itu, sinar matahari itu harusnya primerinya adalah untuk mengisi aki. Sisa daripada energi yang ditangkap tadi ya, itu barulah untuk menghidupkan pompa air kolam. Harusnya seperti itu. Nah, yang awal tuh enggak. Pompa itu wah nyala terus pompa itu ya. Nyala terus, baik di sini tegangannya dia di sini memperoleh watt yang kecil atau yang besar, pompa itu nyala terus. Jadi sehingga ketika watt di sini yang diterima kecil, maka aki yang kekuras untuk mengisi bukan untuk mengisi, untuk menyalakan pompa air kolam tadi. Gitu. Padahal harusnya kebalik kan gitu. Harusnya yang diutamakan adalah pengisian daya aki. Nah, itu oleh karena itu dalam hal tersebut saya rubah gitu. Saya balik. Jadi pompa air kolam tersebut saya ganti menjadi sistem DC. Gitu. Jadi sistem DC. Dari sistem DC itu saya koneksikan dengan bukan lagi melalui inverter, tapi melalui SCC. Nah, di mana SCC ini bisa diatur. Tuh, dalam voltase tertentu ya, itu loadnya akan mati. Pengeluaran daya untuk air pompa tadi mati. Pompa air kolam tadi. Dalam load tertentu dia akan menyala. Nah, disitulah maka terjadi pengisian di mana primerinya adalah aki tersebut. Nah, sehingga ketika pendapatan sinar surya yang menuju ke ECC ini sedikit, maka dia dikategorikan hanya cukup untuk mengisi aki, sehingga pompa air kolam mati. Nah, ketika pendapatan dari panel surya itu besar, nah dan ada sisa daripada energi tadi ya, untuk pengisian tadi ada sisa. Nah, sisanya itu baru untuk menjalankan pompa. Nah, seperti itu. Jadi ketika ini cuman sedikit gitu kan pendapatannya, maka si aki nggak kekuras untuk pompa air gitu. Dia akan mati. Di sini loadnya akan mati gitu. Nah, ketika dia sisa nih udah ngisi gitu kan, nah terus kemudian aki sudah mulai mau penuh gitu kan, dan kemudian cahaya matahari kencang sehingga dia sisa, maka ini nyala. Nah, barulah pompa air menyala. Nah, seperti sekarang ini bisa kita lihat nih. Di sini saya setel pompa air itu akan menyala di load 14.0 ya. Nah, itu maka dia pompa air itu saya anggap pengisian itu sudah cukup ke aki gitu. Maka dia sisanya akan ke kolam. Nah, ini load yang minim itu adalah minimal loadnya itu kalau dia 13,4 dia mati. Saya anggap pengecasan itu lebih diutamakan ketika di 13.4. Nah, di sini kan 13.7 ya. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini pompa air menyala. Oh, dia menyala. Pompa air kolamnya dia menyala. Tuh. Sistemnya berjalan dia. Nah, nanti ketika di sini cuma sedikit maka dia akan mati. Dia turun nih nanti nih. Misalnya. Nah, ini otomatis turun.
di level 13,4, maka dia akan mati. Nah, ketika dia mati, yang utama adalah mengisi tetap jalur untuk pengisian aki tidak terganggu, tetap mengisi. Nah, gitu. Ketika ada sisa, dia ini naik lagi. Seperti sekarang ini 170 watt ya. Dia tinggi. Di sini dayanya dia 13,7 ya, maka dia menyentuh, awalnya dia menyentuh dulu 14.0, maka dia langsung nyala gitu. Jadi itu yang saya adakan perubahan, sehingga titik konsentrasinya primerinya adalah aki. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sekaligus untuk percobaan saya di kemudian hari ya. Mungkin instalasi seluruh penerangan akan saya ganti dengan penerangan lampu DC semua. Nah, seperti itu. Oke, jadi mungkin dari saya untuk upgrade kali ini ya, dalam hal penggunaan dayanya seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat dari instrumen ya yang saya lakukan ya. Itu untuk penerangan 24 jam itu juga memerlukan bank cas ya. Jadi kita juga harus meningkatkan ya, harus mengupgrade juga daya pengisiannya. Nah, ini tadinya awalnya 12 volt 60 ampere. Kemudian saya tambah lagi satu aki baru 12 volt 100 ampere, sehingga menjadi 160 ampere dengan voltase 12 volt. Saya paralel. Nah, seperti itu. Ini sudah saya coba dengan apa namanya 24 jam penerangan, itu sudah sukses ya di musim penghujan ya, apalagi nanti di musim kemarau atau musim panas lebih sukses lagi. Bahkan mungkin dengan sistem panel yang 480 WP ini, mungkin di musim hujan kemarau itu aki harus ditambah gitu. Aki harus ditambah. Kalau dengan 160 watt ini akan luber ya. Ini saja saya tahan ya. Ini saya tahan dengan aki 12 volt 40 ampere, ini saya tahan ini ya, biar nggak luber gitu. Ini kalau saya cabut ya, jumper ini saya cabut, ini kan saya jumper nih. Ini kalau jumper ini saya cabut, maka ini akan loncat dia. Tuh, ini dia akan loncat sampai ke 14,9, hampir 15 gitu. Dia akan loncat. Nah, di situ artinya apa? Kalau dia sampai loncat seperti itu, maka terjadi apa? Kemubajiran daripada daya yang kita dapat dari panel surya gitu. Makanya untuk menahan daripada voltase yang tinggi tadi ya, hasil dari voltase tinggi, saya kebetulan punya aki bekas ini, tapi masih bagus. Saya masih tes, ini dia masih stabil gitu, masih stabil. Udah saya tes. Nah, maka ini untuk nahan gitu. Terjadi apa namanya lompatan yang tinggi gitu, maka ini saya jumper buat ngecas gitu. Nah, hasil daripada jumper cas yang ditampung di sini itu saya gunakan untuk apa? Penerangan DC, lampu DC di luar, lampu luar ya, lampu wall DC di malam hari ya. Nah, gitu. Ini pun sekaligus untuk uji coba saya gitu. Apakah nanti instalasi rumah saya untuk penerangannya akan saya ganti dengan lampu DC semua gitu. Jadi seperti itu. Nanti mungkin next itu upgrade-nya itu akan saya upgrade mengenai sistem penerangan di rumah saya gitu. Apakah dia lebih efektif memakai lampu DC atau tetap pakai inverter. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira detailnya seperti itu ya.
Yang kita tangkap adalah ketika saya upgrade menjadi 160 ampere dengan sistem 12 volt ini sudah mampu untuk penerangan 24 jam plus. Ya, plusnya ini ada dua sebenarnya. Satu plus pompa air kolam, satu lagi kamar mandi saya itu semua ada 2 kamar mandi, semua ada itunya, apa namanya, fan-nya gitu. Jadi fan ini yang sangat apa namanya, menguras juga gitu loh. Mungkin kalau cuman lampu aja nggak ada fan-nya, ya itu sih sangat recommended sekali gitu, sudah sangat cukup sekali gitu ya. Oke, nah mungkin dari saya itu dulu. Selanjutnya mungkin nanti akan saya lanjutkan dengan berbagi cerita berikutnya, karena saya hanya membatasi 15 menit untuk per konten saya, biar yang melihatnya pun tidak terkantuk-kantuk kelamaan melihatnya gitu ya. Oke lah, baik saudara-saudara, dari saya demikian dulu. Sampai jumpa lagi pada konten berikutnya. Salam sejahtera dari saya.